Berjumpa lagi dalam permenungan kita, edisi Jumat 7 Mei 2021, dalam pekan kelima Paskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini. Bacaan yang pertama dari Kisah Para Rasul, bab 15 ayat 22-31, dan bacaan Injil dari Injil Yohanes, bab 15 ayat 12-17. Beberapa poin penting yang bisa menjadi permenungan kita dari kedua bacaan liturgi hari ini. Poin yang pertama, otoritas para rasul. Kewibawaan atau otoritas para rasul sangat jelas diperlihatkan melalui bacaan pertama hari ini. Paulus dan Barnabas mengalami persoalan berhadapan dengan sekelompok orang Yahudi yang sudah menjadi percaya pada Yesus, tetapi yang masih hidup berdasarkan adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka mengatakan bahwa kalau orang tidak disunat, maka orang tidak diselamatkan. Dengan kata lain, sunat menjadi jaminan keselamatan siapapun, termasuk orang-orang dari bangsa lain yang menjadi percaya kepada Yesus karena pewartaan Paulus dan Barnabas. Sesungguhnya Paulus dan Barnabas bisa membantah apa yang dikatakan sekelompok orang Yahudi yang telah menjadi percaya pada Yesus itu. Namun Paulus dan Barnabas menyadari bahwa masih ada otoritas yang lebih tinggi dari mereka, yakni para rasul. Para rasul yang harus mengatakan, yang harus membantah, melawan keyakinan orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, tetapi yang mengatakan bahwa sunat menjadi jaminan keselamatan. Dan dalam bacaan pertama hari ini juga dikatakan bahwa sunat bukan menjadi jaminan keselamatan, tetapi iman kepada Yesus itulah jaminan keselamatan. Memang dalam bahasa yang berbeda, tapi isinya atau intinya itu, para rasul mengatakan setelah mengutus Paulus dan Barnabas dan beberapa yang lain, Yudas dan Silas, ke tempat pelayanan Paulus dan Barnabas. Dan di sana mereka mengatakan, orang-orang yang baru menjadi percaya kepada Yesus, kelompok dari bangsa lain itu, tidak boleh dibebankan dengan hal-hal yang tidak perlu, termasuk sunat. Tapi mereka juga memberikan beberapa poin yang perlu diikuti oleh orang-orang dari bangsa lain yang sudah menjadi percaya kepada Yesus. Nampak kewibawaan para rasul. Mereka mempunyai otoritas untuk menentukan ini atau itu, untuk mengatakan yang ini boleh, yang ini tidak boleh, yang ini tidak benar, atau yang ini baik dan benar. Poin yang kedua dari bacaan yang pertama juga, yakni kepada kita diingatkan, selalu saja ada provokator dalam kehidupan, termasuk dalam kehidupan beriman. Dalam bacaan pertama, ya, provokator adalah sekelompok orang Yahudi yang datang mengganggu itu. Kita bisa katakan secara umum, provokator itu bisa datang dari dalam, secara internal, bisa juga dari luar. Dalam skop pribadi misalnya, ada kecenderungan-kecenderungan yang liar yang ada dalam diri kita. Itu sebenarnya provokator yang datang dari dalam, secara internal, yang terkadang mengganggu keinginan kita untuk menjadi orang baik, mengganggu kehendak kita untuk menata kehidupan secara lebih baik. Selain ada juga provokator dari luar diri kita, yakni orang-orang yang hidup bersama dengan kita, yang seringkali mengajak kita untuk mengikuti jalan-jalan yang mereka pahami, tetapi jalan yang tidak benar, jalan yang tidak baik, dan sering kita mengikuti itu. Maka kita diingatkan, hati-hati dan berwaspada. Kita punya otoritas dalam kehidupan beriman sebagai orang Katolik. Di tingkat paroki, ada pimpinan paroki. Di tingkat dekanat, ada pimpinan dekanat.
Ada pimpinan keuskupan dan ada pimpinan gereja universal. Kita mendengarkan mereka daripada mendengarkan sesama kita yang mungkin saja membawa kita kepada kesesatan. Atau boleh juga kita mendengar dari sahabat dan teman kita. Tetapi hati-hati, harus selektif. Kalau apa yang dikatakan mereka sesuai dengan apa yang diajarkan dalam gereja Katolik, boleh diterima. Tapi kalau bukan, sudah, biarkan saja itu berlalu. Itu 2 poin dari bacaan yang pertama. Poin yang ketiga dari bacaan Injil, kepada kita disadarkan kembali bahwa Yesus adalah otoritas yang paling tinggi dalam gereja. Karena itu, kita pertama-tama diminta untuk mengikuti apa yang diperintahkan, apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, menurut bacaan Injil hari ini, Yesus sebagai kewibawaan, sebagai otoritas yang paling tinggi dalam gereja, mengatakan supaya kita saling mengasihi dan mengasihi seperti Dia telah mengasihi kita. Saudari dan saudara yang terkasih, saya tidak ragu kita biasa mengasihi. Tapi pertanyaannya, persoalannya terletak pada apakah kita mengasihi sama kita seperti Yesus mengasihi kita. Ini penting direnungkan lebih mendalam lagi. Saudari dan saudara yang terkasih, poin yang terakhir, yang keempat dari bacaan Injil hari ini, Yesus berbicara tentang sahabat. Yesus mengatakan kepada para rasulnya, kepada para muridnya, dan kepada semua kita yang percaya kepadanya, Yesus melihat kita sebagai sahabatnya. Mengapa? Karena segala sesuatu, rahasia kerajaan Allah, telah Ia katakan, telah Ia wartakan kepada kita dengan terus terang. Artinya tidak ada yang tersembunyi. Itu dari sisi Yesus melihat kita sebagai sahabatnya, karena Dia sudah menyampaikan segala sesuatu kepada kita tentang rahasia kerajaan Allah. Pertanyaan refleksif untuk kita, apakah kita sungguh merasa bahwa kita adalah sahabat dari Yesus? Karena ada kriteria lain yang dikatakan Yesus. Yang menjadi sahabatnya adalah mereka yang melaksanakan perintah-perintahnya. Kalau kita merasa bahwa kita adalah sahabat Yesus, kita harus melaksanakan perintah dan ajaran Yesus. Kalau belum, kita rupanya bukan sahabat dari Yesus. Tuhan memberkati.